Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala hadzal nabiyil karim habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya muliakan guru kita yang mulia Sahibul Fadilah Al-Imam Al-Akbar Habib Rizik Syihab, yang kita muliakan sama-sama Imam FPI Wilayah DKI Jakarta Habib Muhsin Alatos, para habaib, para ulama, para kiai, tokoh-tokoh masyarakat, rekan-rekan, para bakal calon Gubernur DKI Jaya, hadirin hadirat yang saya muliakan. Saya bersyukur kehadiran Allah Azza wa Jalla pada pagi dan siang ini dapat berkumpul bersama-sama di majelis yang mulia ini, dan kepada saya diberikan kesempatan menyampaikan dua patah kata dalam pertemuan silaturahim yang berbahagia ini. Nama saya Yusril Iza Mahendra bin Idris bin Tengku Haji Zainal Abidin bin Tengku Haji Ahmad, orang Melayu Jati, asli orang Melayu, turun-temurun tinggal di Semenanjung Malaya dan sebagian di wilayah Indonesia. Salah satu kakek saya pahlawan nasional, namanya Raja Haji Fisabilillah, yang tewas bertempur melawan Belanda di Selat Melaka pada abad ke-17, dan makamnya ada di Pulau Penyengat di Kepulauan Riau sekarang ini. Saya sendiri kalau mati besok dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Ya. Karena saya mempunyai dua bintang kehormatan, bintang Bayangkara Utama dan bintang Mahaputra Adi Pradana, yang diberikan oleh dua presiden Republik Indonesia. Tapi apalah artinya semua itu? Itu semua adalah hal-hal duniawi semata, yang jauh dari hal-hal spiritual, jauh dari hal-hal yang berbau ukhrawi, yang sesungguhnya menjadi tujuan hidup kita di dunia yang fana ini. Saya salah seorang yang tiba-tiba merasa terpanggil untuk ikut dalam pemilihan Gubernur DKI Jaya tahun 2017 yang akan datang. Banyak orang bertanya, mengapa Anda ikut dalam pemilihan Gubernur 2017 yang akan datang ini? Apa yang Anda cari? Apa yang Anda inginkan? Kalau ditanya untuk saya sendiri, mungkin saya tidak tertarik untuk menjadi apapun. Tidak sekedar saya berteori, pada tahun 1999 hanya ada 3 calon Presiden Republik Indonesia yang sudah disahkan oleh Ketua MPR Amin Rais pada waktu itu, yaitu pertama Megawati Soekarno Putri, kedua saya, dan yang ketiga Ki Haji Abdurrahman Wahid, yang sebenarnya saya satu-satunya orang yang memenuhi semua persyaratan untuk menjadi presiden, sedangkan Gus Dur dengan Ibu Mega itu tidak menyerahkan persyaratan apapun ke MPR, sehingga menurut TAP MPR pada waktu itu, kalau ada satu calon saja, maka calon itu harus disahkan secara aklamasi. Tapi saya tidak mau ribut, tidak mau teriak-teriak. Pak Amin Rais, coba Anda buka file itu. Mana persyaratan Bu Mega, mana persyaratan Gus Dur? Tidak ada. Ya. Itu mau dikomplain dari dua wakil ketua. Pada waktu itu Pak Husni Tamrin almarhum, dan satu lagi almarhum Pak Amir Yusuf Amir Faisal, wakil ketua MPR pada waktu itu. Saya diam saja, didesak-desak suruh mundur. Akhirnya saya mengatakan saya mundur, dan saya berikan kesempatan kepada saudara Abdurrahman Wahid, saudara saya dan pendukung saya, untuk memberikan dukungan kepada Ki Haji Abdurrahman Wahid. Pada waktu itu Pak Habibie sempat menelpon saya mengatakan, kenapa saudara mundur? Saya sudah perintahkan seluruh fraksi Golkar, fraksi utusan daerah, fraksi ABRI untuk dukung saudara. Kenapa saudara mundur? Saya mengatakan, saya tidak ingin kita pecah satu dengan yang lain.
maka lebih baik saya mundurkan diri. Karena saya memang tidak ngotot untuk sebuah jabatan. Bukan teori lagi, tapi itu sebuah fakta sejarah yang tidak dapat kita lupakan. Esoknya sore-sore, saya dipanggil Gus Dur yang sudah terpilih menjadi presiden ke Wisma Negara di Komplek Istana. Saya turun dari lantai 4 ke bawah ketika lift terbuka. Bertemulah saya dengan serombongan kiai yang dipimpin oleh Kiai Haji Abdullah Fakih dari Lengitan, Jawa Timur. Pada waktu itu Pak Kiai Fakih memeluk saya dan mengatakan, Pak Yusril, kami berterima kasih sama sampean. Sampean ikhlas mundur sehingga Gus Dur terpilih menjadi presiden. Alhamdulillah. Apa jawab saya pada waktu itu? Saya mengatakan, Pak Kiai, kalau dulu tahun 52 NU dan Masyumi pecah gara-gara kursi Menteri Agama. Sekarang kursi Menteri Agama itu sudah saya ganti dengan kursi Presiden. Mulai hari ini tidak ada lagi konflik, tidak ada lagi perselisihan antara para pengikut Masyumi dan pengikut Nahdlatul Ulama. Itulah yang saya ucapkan kepada Kiai Haji Abdullah Fakih. Berkali-kali saya ikut dalam pemerintahan. Ya, pernah satu hari diminta untuk menjadi Hakim International Court of Justice, Hakim ICJ di Den Haag atas usul dari negara-negara OKI yang dipelopori Sadruddin Khan, salah seorang ketua dari ICJ yang berasal dari Pakistan pada waktu itu. Tapi saya menolak. Ditawari lagi jadi menteri, 4 kali disuruh jadi ketua MK, saya menolak juga. Saya mengatakan saya nggak minat jadi ketua MK karena saya nggak berbakat jadi hakim. Saya sudah ingin jadi orang biasa-biasa saja. Tapi tiba-tiba tergerak hati saya untuk maju ke pemilihan gubernur DKI ini. Apa masalahnya? Sebenarnya menguasai sebuah negara akan dimulai dari menguasai ibu kotanya. Ya, teorinya memang sederhananya ada di situ. Kedua, pertarungan di Jakarta ini tidak hanya lokal Jakarta, tidak hanya nasional Indonesia, tapi ini melibatkan regional dan internasional. Ada kekuatan-kekuatan adidaya yang sedikit banyaknya bermain di balik pemilihan gubernur DKI Jakarta ini. Dan ini bukan kelas-kelas sembarangan untuk menghadapinya. Kalau masalah jago-jago lokal di sini kita bisa hadapi, kita bisa selesaikan. Tapi kalau melibatkan kekuatan-kekuatan besar di luar kita, ini masalah sangat serius. Ambil contoh misalnya klaim Republik Rakyat Tiongkok ke atas Laut Cina Selatan, menimbulkan masalah pada hampir semua negara Asia Tenggara. Salah satu pulau di utara Pulau Palawan sudah dicaplok oleh Angkatan Laut Tiongkok. Telah terjadi hampir insiden antara kekuatan laut kita dengan kekuatan laut Tiongkok berbawah ini, dan ini mengkhawatirkan juga Malaysia, Vietnam, Kamboja, Brunei, dan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. Menguasai laut adalah menguasai dunia. Saya belajar dari Laksamana Cheng Ho. Pada waktu itu, Kaisar Ming Cuti bertanya kepada seorang anak muda yang menjadi panglima Angkatan Darat Kekaisaran Ming, namanya Ma He, yang kalau bahasa kita, bahasa Arab Muhammad Siddiq, Ma He. Jadi kalau Ma itu, Cina itu singkatan dari Muhammad. Jadi kalau orang Cina itu maganya Ma, ditulis Ma kuda begitu, itu artinya Muhammad. Jadi orang Cina yang Islam itu namanya Ma, Sema, Usman, ya, pakai nama begitulah, nama Sa itu Sa'ad bin Abi Waqqas dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dia mengatakan kalau Tiongkok sudah bersatu, kita harus memperkuat armada di laut dan kita akan menertibkan dunia. Memang armada Cheng Ho adalah armada terbesar di dunia yang pernah ada dalam sejarah, yang hanya bisa dikalahkan oleh armada Jenderal MacArthur pada tahun 1942. Ya, dengan 134 kapal dan 36.000 prajurit angkatan laut dengan meriam yang dipakai oleh Meriam Salahuddin Ayyubi, ya, yang dipakai ditaruh di kapal Cheng Ho, dan pada waktu itu sempat menakut-nakuti kerajaan Majapahit supaya
mau berdamai dengan kerajaan Belambangan. Jadi misinya damai, tapi sekarang beda. Sekarang bukan misi damai, sekarang adalah misi penguasaan. Jadi saya menghadapi dilema begitu besar. Saya tidak ingin mulanya ikut-ikutan campur dalam pemilihan gubernur DKI ini, ya. Tapi setelah kita melihat, oh ini berat sekali. Lalu orang bertanya, kenapa Yusril? Anda kan sudah tingkat nasional, kok tiba-tiba mengurusin daerah? Saya bilang Jakarta bukan daerah, ya Jakarta nasional juga. Kan lebih bagus juga kalau ada tokoh kapasitas nasional mau turun mengurusi daerah daripada tokoh kapasitas daerah mengurusi tingkat nasional. Kan lebih baik juga begitu kan? Jadi ini salah satu faktor dan alhamdulillah saya kemudian harus bermusyawarah dengan banyak pihak, termasuk dengan rekan-rekan adik-adik saya sendiri seperti Pak Adiaksa Daud. Beliau bukan orang lain, saya kenal beliau sejak tahun 70-an ketika masih menjadi pengurus ARIS, ya, remaja Islam Setiabudi Karet. Ya, pada waktu itu beliau pun mungkin masih SMA pada waktu itu, ya. Saya sudah mahasiswa. Jadi bicara banyak dengan kawan-kawan bahwa kita menghadapi satu tantangan serius di Jakarta ini. Persoalan ini tidak hanya menyangkut Islam, tapi juga menyangkut kebangsaan kita semua. Ya, inilah yang saya anggap sebagai satu masalah yang serius itu. Kalau ditanya kepada saya apa yang saya mau wujudkan, yang ingin saya wujudkan adalah al-adalah. Ini prinsip kita, dan kita semua tahu Islam itu adalah ad-dinul adalah, agama keadilan. Bukanlah Islam namanya kalau dia tidak mengartikulasikan dan tidak mengimplementasikan keadilan itu sendiri. Banyak orang bertanya tentang apakah keadilan, maka saya menjawab berdasarkan salah satu hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa adil itu ialah berikan sesuatu kepada orang, berikan sesuatu kepada seseorang apa yang menjadi haknya, dan cabutlah dari seseorang apa yang bukan menjadi haknya. Persoalan yang kita hadapi di Indonesia, wabil khusus di Jakarta. Saya pernah meneliti Pakistan pada waktu zaman Zulfikar Ali Bhutto dan zaman Muhammad Ziaul Haq. Persoalan utama Pakistan, ada 95% tanah di Pakistan itu dikuasai oleh 3% orang Pakistan yang disebut dengan kaum zamindar. Dalam bahasa Urdu, zamindar itu kira-kira artinya tuan tanah, ya. Mereka ini dulu adalah kasta Brahmana yang ketika Islam datang mereka memeluk Islam. Belakangan mereka disebut dengan istilah sahib, ya, yaitu kelas yang tinggi sekali, bermata biru, berambut agak kuning-kuning sedikit, putih, badannya tinggi, dan itu kelas Brahmana Hindu yang memeluk Islam dan sangat kaya, dan umumnya menjadi penyokong dari Partai Liga Muslim Pakistan. Inilah orang kaya. Itu problem akut di Pakistan. Jadi orang kemiskinan di mana-mana karena tidak punya tanah, karena 95% tanah dimiliki 3% penduduk Pakistan. Pernah dia Ali Bhutto mau menerapkan sosialisme di Pakistan. Dia mengatakan kita ambil tanah, kita bagi rata kepada orang. Tapi Sayyid Abu Ala Maududi menentangnya dengan alasan bahwa orang boleh kaya sekaya-kayanya sepanjang dia membayar zakat dan membayar haraj, dan karena itu hak milik tidak bisa diganggu. Maka kesenjangan terus ada di Pakistan sampai hari ini. Persoalan kita sekarang adalah ternyata di Indonesia, berdasarkan data Bank Dunia, World Bank pada bulan Desember tahun 2015, itu terdapat 0,28% orang Indonesia menguasai 78% tanah di Indonesia. Ini sesuatu hal yang sangat timpang, sangat tidak adil, dan tiap kali di Jakarta dikatakan, oh DKI perlu ruang terbuka hijau, maka yang menjadi korban adalah rakyat kecil yang tinggal di satu kampung, tidak peduli apakah kampung itu bersejarah, mempunyai nilai historis dan spiritual atau tidak, digusur saja untuk dijadikan alasan ruang terbuka hijau. Itu yang terjadi terakhir pada kampung Luar Batang di Jakarta Utara. Saya tidak pernah menerima kuasa dan mengatakan bahwa Masjid Luar Batang dan Makam Al-Habib yang ada